Tapi buat Anda, seorang rebounder ataupun big man yang membutuhkan sepatu dengan kestabilan bagus, ini bukanlah pilihan yang tepat. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Buat Anda yang suka sepatu basket pendek, responsif, Anda suka GT Cut 1 tapi nggak suka GT Cut 2, GT Cut 3 ini mantap banget menurut saya. Dan saya suka karena ini responsif banget, bantalannya empuk, dia enak buat lari-larian. Tapi ada kekurangannya nih. Buat Anda yang memang sudah mengincar sepatu ini dan pengen tahu impresinya seperti apa, saksikan video ini sampai selesai. Kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu, dan kalau dibandingkan GT Cut yang sebelum-sebelumnya, ini kayak ada beda font aja, tapi sisanya udah sama banget. Di sini juga kayak biasa ada tulisan seri Greater Than. Lalu kita lihat dalamnya ada seperti ini. Terus di sepatunya ada label NFC seperti ini. Saya nggak tahu nih NFC yang ini bisa isi imani atau enggak. Langsung ke sepatunya aja. Oke, secara keseluruhan identitas sebagai sepatu pendek masih diaplikasikan pada generasi ketiga ini. Namun midsole-nya terlihat lebih tinggi, kemudian di bagian belakangnya ini agak agresif nih. Jadi untuk transisi tentu akan lebih bagus. Oke, beberapa detail kita perlihatkan. Di sini ada angka 03, lalu di sini ada tulisan Zoom X karena ini teknologi bantalan baru. Di sisi luar juga ada tulisan yang sama. Di sini juga ada GT Cut 3. Di bagian telapak ada logo Nike, kemudian angka 3 lagi, dan di lidah ada tulisan GT Cut 3 seperti ini. Lalu yang terakhir di insole ada logo Nike-nya. Sisanya Anda bisa lihat sendiri bahwa ini adalah sepatu yang menarik banget untuk dimiliki. Secara keseluruhan karena saya suka sepatu pendek dan menurut saya ini juga desainnya agresif banget. Nilainya 8,8 dari 10. Yes, berbicara traksi, Anda sudah tahu kalau GT Cut adalah sepatu yang traksinya bagus untuk di indoor maupun di outdoor. Tapi sayangnya yang ini translucent, jadi sebaiknya mainnya di lapangan yang bersih, yang minim debu ataupun indoor aja. Tapi sebenarnya ini nggak ada masalah mau dimainin di lapangan apa aja karena tetap pengeremannya bagus ke depan maupun ke samping. Yang menjadi masalah adalah karena sepatu ini transisinya bagus banget, kemudian belakangnya ini melengkung kayak gini, jadi ada rasanya nggak stabil kalau mendarat. Kemudian untuk di bagian depannya agak lebar, di bagian tengah menyempit, dan di bagian belakang kembali melebar. Anda bisa lihat traksinya juga cukup agresif, dan ini juga kalau dipegang lumayan tebal walaupun tidak terlalu keras. Oke, secara keseluruhan saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali, dan di awal penggunaan itu traksinya berasa butuh waktu penyesuaian karena agak licin nih. Tapi udah percobaan kedua dan ketiga udah menyesuaikan dan terasa lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Berbicara outrigger, dia di bagian dalam ada seperti ini, kemudian di bagian luar juga ada. Jadi untuk yang suka bermanuver kanan dan kiri nggak ada masalah menggunakan GT Cut 3. Paling-paling kekurangan utama yang saya rasakan kepada sepatu ini adalah mudah sekali mengangkut debu. Jadi kalau Anda mainkan di lapangan yang kotor, gampang banget nih debu nempel. Apalagi kalau Anda misalnya nggak suka ngerawat sepatu dan membiarkan debu itu tetap ada. Jadi di percobaan selanjutnya biasanya traksinya udah nggak maksimal lagi. Saya puas dan untuk traksi nilainya 9,5. Oke, kalau bicara bantalan, saya suka penerapan Zoom X ini yang sudah diaplikasikan terlebih dahulu kepada sepatu runningnya Nike. Dia itu empuk banget, terus dia juga terasa bouncy dan tidak membutuhkan waktu penyesuaian. Jadi sejak awal penggunaan, Anda langsung merasakan begitu nyamannya menggunakan sepatu ini. Kalau di GT Cut 2 itu rasanya butuh penyesuaian, kemudian dia profilnya juga terasa lebih tinggi. Namun kalau yang ini, walaupun tampilannya terlihat tinggi seperti ini, tapi setelah diinjak rasanya tuh kayak soft banget dan dia itu
responsif banget. Jadi buat lari-larian ini nyaman banget. Ini sepatu juga transisinya bisa dilihat gokil banget, dan jadinya kalau buat Anda yang pemainnya cepat, lari-larian pakai sepatu ini tentu nyaman banget. Nah, kekurangannya yang paling terasa adalah dia kurang stabil. Jadi buat Anda seorang big man atau Anda suka rebound dan mendaratnya suka asal-asalan, hati-hati menggunakan sepatu ini, gampang engkel kayaknya. Saya merasakan kalau jatuhnya di bagian belakang ini membahayakan banget kayak gini. Terus di bagian belakang samping ini terasa lebih tinggi ketimbang yang depan. Jadi kalau mendarat menggunakan bagian depan ini terasa lebih mudah ketimbang Anda jatuh di bagian belakang, karena ini terasa goyang banget. Oke, secara keseluruhan kalau buat saya yang mengandalkan kecepatan ketimbang suka power dengan reboundnya, saya suka sepatu ini. Tapi buat Anda seorang rebounder ataupun big man yang membutuhkan sepatu dengan kestabilan bagus, ini bukanlah pilihan yang tepat. Nah, jadi insole-nya itu nggak bisa dilepas, tapi kita udah bisa pegang-pegang nih. Insole-nya tidak terlalu tebal tapi responsif. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya itu dibuat terlihat lebih tebal ketimbang yang bagian tengahnya. Secara keseluruhan bobot sepatu ini juga ringan banget dan saya suka, tapi karena ini sepatu tidak stabil jadi kayaknya kurang lengkap. Nilainya 8,2. Nah, buat Anda yang beli GT Cut 2 upsize karena di bagian sampingnya ini sakit, pada GT Cut 3 ini enak banget, dia nyaman, dan saya rasa Anda yang kakinya lebar juga nggak masalah untuk pilih true to size. Karena walaupun tampilannya masih terlihat lancip seperti ini, tapi bahan atasnya cukup nyaman, jadi nggak ada masalah buat pilih true to size. Nah, sekarang beralih ke bahan atas. Jadi bahan atasnya ini sekarang akhirnya terlihat lebih premium lagi ketimbang yang seri kedua. Jadi seri pertama itu udah kelihatan keren, udah kelihatan sepatu yang mahal. Namun di seri kedua itu banyak plastik dan butuh waktu penyesuaian karena plastiknya di awal penggunaan itu sakit. Nah, untuk seri ketiga ini langsung nyaman sejak awal penggunaan, bahannya juga keren banget, containmentnya juga banyak untuk menunjang support, dan saya suka secara keseluruhan ini sepatu yang nyaman sejak awal penggunaan. Tapi ini di bagian depan begitu gerah, jadi terasa lebih nyamannya tuh di bagian atas hingga ke pergelangan. Oke, secara kita lihat kalau bahan depannya ini bagus, kemudian di samping ini banyak stitching, ada juga benang yang menjulur seperti ini untuk menunjang supportnya ke atas. Lalu kalau Anda bisa lihat lidahnya penuh ventilasi kayak ini di bagian bawahnya. Sebenarnya nyambung, tapi yang bawah ini double, jadi tidak terlalu berasa ventilasinya. Yang berasa tuh yang di sini sampai yang ke atas. Kemudian lidahnya sekarang lebar banget kayak gini. Agak awkward sih sebenarnya lidahnya karena ini udah ada potongannya. Kemudian ditambah lagi untuk membungkus kaki sih memang nyaman, tapi kalau untuk secara penampilan ini kurang cantik ketimbang generasi yang pertama. Oke, untuk padding GT Cut selalu menyenangkan. Anda bisa lihat ini paddingnya tidak terlalu tebal, tapi sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi kalau Anda memilih size yang udah pas, tinggal ikat aja tali sepatunya dengan kencang, maka kaki akan terbungkus dengan aman. Oke, selanjutnya untuk tali. Talinya sayangnya tidak spesial seperti GT Cut 1. Ini tali yang standar, bahkan di beberapa budget model dari Nike juga talinya seperti ini. Secara keseluruhan bahan atas ada di 8,5. Nah, sekarang yang terakhir berbicara kuncian. Kalau berbicara sepatu pendek yang kunciannya bagus, saya lebih suka Liren ketimbang sepatu ini. Karena kalau Liren itu lebih lengkap. Nah, sepatu ini kurangnya adalah tidak stabil. Jadi mungkin beberapa orang tidak akan menyukai sepatu yang karakternya mengutamakan speed ketimbang kestabilan seperti ini. Untuk kenyamanan memang sudah oke, dan buat Anda yang ingin terkunci lebih aman, saya rasa ikat tali dengan kencang karena ini talinya juga gampang kendur. Jadi sebaiknya ikat sampai paling atas. Kemudian tarik dengan erat seperti ini, senyaman mungkin, sekuat mungkin. Karena untuk bicara kuncian bagian depan ini terasa bagus.
ada plastik di bagian luar sini, kemudian dia juga ada stitching-stitching yang membuat bagian depan lebih kaku lagi. Jadi untuk bermanuver bagian depan tuh aman banget. Untuk bagian tengah ke atas itu juga mantap, dan ini juga ada plastik yang menunjang. Lalu di bagian bawahnya juga ada plastik lagi. Sayangnya ini sepatu pasti kan harganya mahal ya. Saya sih pengennya ada plat karbon seperti Li-Ning, dan penggunaan plat karbon tersebut juga rasanya udah minimal banget ya untuk sepatu yang dijual di harga 2 jutaan ke atas hingga 3 juta rupiah. Secara keseluruhan untuk kuncian masih minusnya di kestabilan, dan menurut saya nilainya 8 saja. Oke bowlers, jadi kesimpulannya sepatu ini adalah sepatu yang nyaman, sepatu pendek yang mungkin menjadi sepatu sejuta umat nantinya kalau sudah rilis. Masalah utamanya adalah harganya tentu di retail akan mahal, kemudian dia juga tidak stabil, jadi sebagian orang tentu tidak akan cocok menggunakan sepatu ini. Oke, bicara performa sih saya suka, tapi kalau Anda punya budget terbatas untuk membeli sepatu basket dan hanya diberikan jatah satu sepatu basket aja untuk digunakan tempur, kayaknya ini bukanlah pilihan yang tepat. Oke, karena ada penambahan nilai di bagian desain, secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.